Bapak Ibu, hari ini kajian pertama kita sudah melewatinya dan kita sudah mencatatnya, maka kita insya Allah bisa mengamalkannya. Ada 4 amanat Rasulullah kepada Abu Dzar ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, sekarang kitab Ukudulujen yang insya Allah untuk hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Hajah Nung Daria MPDI. Beliau itu yang punya pesantren di Pangalengan. Kepada yang terhormat Ibu Al-Mukarramah Ibu Hajah Nung Daria, disilahkan. Oh iya, siap. Oh siap. Ibu yang mau kitab Ukudulujen sudah ada di Ibu Atik, nanti bisa Ibu berhubungan dengan Ibu Atik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al lana minal muqarrabin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min a'immati muttaqin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina khairil fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kepada Al-Mukarram, guru kita semua yang barusan telah memberikan ilmu yang begitu sangat tinggi, tidak ada nilai, sehingga kita bisa menjalankan, mudah-mudahan kita bisa menjalankannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Ibu Ketua Majelis Ta'lim Bu Dr. Nani Muharramah beserta para pengurus yang lainnya, Wakil Ketua Ibu Hajah Dr. Mumung yang bisa berkenan hadir, dan juga kepada pengurus yang lain yang bisa berkenan hadir. Tak lupa kepada ibu-ibu solihah yang alhamdulillah dengan semangat terus menggebu kita semuanya. Mudah-mudahan diberikan ilmu, diberikan hidayah taufik, dan selamanya diberikan perlindungan Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa walidayya. Amin. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ditugaskan untuk meneruskan kajian kitab Ukudulujen. Yang pertama, pembukaan sudah dilakukan. Kita sekarang melogat ya Bu ya, tapi mohon maaf kalau ngelogat itu biasanya dengan bahasa Sunda. Tidak apa-apa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu arisada jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Hamdan kalayan muji saestuna. Nastabtihu kalawan muji anu mudah-mudahan mukakeun bihi kana hamda al khairati kana pirang-pirang kasayan. Wan nusrota sareng kana pitulung ala tahsilin nafahati kana ngahasilkeun kana pirang-pirang nasihatna Allah. Oh atas, oh jantan, oh al-fasul awal, oh siap, oh iya nama atasnya, oh iya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal ari ieu nyaeta pasal anu kahiji fi huquqi zaujati
dina pertelaan pirang-pirang hakna pamajikan ala jauji anu wajib kasalaki. Qala ngadau saha Allahu Gusti Allah ta'ala bari maha luhur Allah, wa asyiru jeung kudu gaweha diaranjeun kabeh huna ka ieu pirang-pirang pamajikan bil ma'rufi kana kasayan. Wa qala sareng ngadawuh Gusti Allah, walahuna jeung eta tetep ka awewe misluladi kana saupamana anu alaihina anu wajib ka eta pamajikan bil ma'rufi kalayan hade, wali rijali jeung eta tetep pikeun lalaki alaihina ka pamajikan darajatun ari pirang-pirang kautamian. Ruya parantos ngariwayatkeun ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana saestuna kalakuan qala ngadauh Nabi fi hujjatil wada'i dina nalika haji wada ba'da an hamida sabadayan muji Kangjeng Nabi hamidallahu muji ka Allah subhanahu wa ta'ala wa asna sareng ngalam Kangjeng Nabi alaihi ka Gusti Allah wa wa'adha sareng mapatahan Kangjeng Nabi ala eling-eling wastasu sareng kudu ngawasiatkeun aranjeun kabeh binisai ka pirang-pirang awewe khairon kana kasayan fa inna mahuna maka saestuna ari awewe awanun eta jadi tawanan indakum disandinggin areun kabeh laisa teu aya tamli ngamilik anjeun tamlikuna ngamilik aranjeun kabeh minhuna ti eta pamajikan sayan kana hiji perkara goero dalika kana lianti eta khair. Mohon maaf Bu, kita ngelogatnya sampai sana dulu, kita dibahas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam kaitan ukudulujan itu ada 4 bagian. Yang pertama adalah haknya suami, haknya pastu pihukuki zaujati, haknya istri atau kewajiban laki-laki terhadap istrinya, begitu. Itu yang ke-1. Lalu yang kedua adalah hak suami terhadap istrinya atau kewajiban istri terhadap suaminya. Terus yang ketiganya adalah wasalisu wa fuduli sholati amraati fi baitiha, keutamaan salat bagi perempuan di rumahnya. Lalu yang kelima Abdul Robi fi hurmati nadri rizali ila nisa'i, haram melihat antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyati, itu yang nomor 4-nya. Jadi kita akan membahas dulu poin yang pertama ya Bu ya. Poin yang pertama yaitu disesuaikan dengan firman Allah wa asyiruhuna bil ma'ruf, wa asyiruhuna bil ma'ruf. Kamu harus campur gauli terhadap istri itu dengan baik. Dengan baik di sini adalah harus betul-betul berakhlakul karimah. Jadi tahapannya di sini kalau kita melihat bahwa tidak boleh ada KDRT, tidak boleh memberikan sesuatu yang menyinggung perasaan perempuan. Ini yang harus hadirnya bapak-bapak ya Bu ya, karena ini adalah merupakan kewajiban bapak-bapak terhadap istrinya. Bahkan ibu-ibu sekalian, akhlak seorang istri itu ditentukan juga oleh laki-laki, oleh suami. Ibu pernah tidak dulu pernah diajari dulu oleh suami melakukan syarat rukun sholat misalkan, atau benar tidaknya kita berwudu, atau benar tidaknya kita mandi besar? Itu sebetulnya kewajiban laki-laki. Biasanya kalau para kiai atau para santri biasanya pas sudah nikah itu biasanya kita dicek Bu, dicek wudunya, dicek fatihahnya, dicek sholatnya. Kalau fardu ain saja tidak bisa kita lakukan, berarti yang berdosa bukan kita tapi siapa? Suami kita, karena tidak memberikan pelajaran. Itu gimana ya? Kita kan dulu nggak pernah diajari sama suami. Abdi mah hideng sorangan we.
milari ya nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai dosa itu kita lakukan karena ketidaktahuan kita. Tapi alhamdulillah karena kita majelis ta'lim selalu kita lakukan, sehingga secara bertahap kita pun menguasai ilmu-ilmu itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebetulnya yang jadi pokok, jadi begini aja Bu, kita ke siapa? Ke anak-anak kita yang laki-laki. Anak kita yang laki-laki, kita kasih tugas, nak, nanti kalau kamu punya istri, tolonglah kamu melakukan ta'limnya. Karena itu yang wajib mengajari istri itu adalah siapa? Suaminya sebetulnya, Bu. Mohon maaf, kalau akhlak perempuannya jelek, maka yang berdosa siapa? Suaminya. Kalau istrinya tidak menutup aurat, berarti yang berdosa siapa? Suaminya juga. Jadi ini adalah salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Itu seandainya saja tidak melakukan itu, berarti suaminya juga apa? Berdosa. Na'udzubillah min dzalik. Lalu selanjutnya, wali rijali alaihina darajatan. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hujjatil wada. Pada saat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan haji wada, setelah melakukan puji kepada Allah dan mengagungkan Allah, maka Kangjeng Rasul itu terus memberikan tausiah dan nasihat kepada para sahabat. Ala eling-eling, para sahabat, ingat-ingat bahwa wastasu binisa'i khairan, kamu harus memberikan wasiat terhadap seluruh atau terhadap istri-istrimu dengan kebaikan. Kenapa? Karena istrimu itu adalah tawanan bagi kamu. Artinya kalau tahanan itu berarti diberi amanah untuk menjaganya. Tapi terkadang, Masya Allah, kenyataannya ibu-ibu sekalian, biasanya kalau, mohon maaf, ibu-ibu kan muda dulu ya dulu. Kalau muda dulu mah nggak kelihatan kelemahannya karena dipenuhi dengan rasa cinta, tidak objektif. Tapi setelah kita menikah, barulah kelihatan watak aslinya. Nah di sini memang tidak ada kesempurnaan, tidak ada yang sempurna. Sampurna terokonya punya. Artinya kita harus memahami bahwa ini takdir dari Allah yang tidak bisa kita misalkan, aduh kaduhungnya mun teh ama abdi nikah teh baheula teh ka Pak Haji eta teh enak teh beunghar, jadi we kaduhung teh diterima ku emak baheula gitu, enak kasih bapak, ya enggak apa-apa, kita takdirnya seperti itu, enggak jadi masalah. Bahkan nanti di bawah juga ada beberapa ganjaran ya Bu ya. Ila ayatianna bipahisati mubinatin, terkecuali kalau memang istrinya itu berkhianat terhadap suaminya, maka fa'in fa'alna tahzuruhunna bil madaji'i, silahkan pisah ranjang juga nggak apa-apa kalau memang seandainya istrinya itu melanggar aturan rumah tangga, mengkhianati suaminya. Itu tidak apa-apa kalau suaminya itu pisah ranjang, tidak jadi masalah. Wadribuhuna dorban ghairu mubarahin, dan bisa saja suaminya itu menempeleng gitu ya intinya, atau memukul, tapi tidak boleh ada luka, tidak boleh. Itu hanya sebagai pendidikan saja. Jadi kalau kelebihan itu namanya apa? KDRT. Tidak boleh KDRT juga. Fa'in at'amnakum fala tabtagu alaihina sabila. Jadi kalau memang istrinya tidak menurut terhadap suaminya, maka suami melakukan sanksi lah intinya, atau keburukan terhadap istri, agar tapi dengan catatan tidak melukainya dan tidak melukai terhadap wajahnya, itu tidak boleh. Selanjutnya, ala innalakum ala nisaikum haqqon wali nisaikum alaikum haqqon fahaqqakum alaihina ala yu'tina firasyakum man takrahu. Lalu sebaiknya, sesungguhnya istri-istri itulah adalah hak bagi dirimu.
Di antara yang harus dilakukan oleh istrinya terhadap suaminya adalah tidak boleh mendatangkan seseorang ke rumahnya yang orang tersebut memang mantakrohuna, yang suami tidak senang kalau datang orang itu tidak boleh kita mendatangkan tamu yang memang suami kita tidak suka dengan kedatangannya, itu tidak boleh. Di sini dikatakan wala ya'dana fi buyutikum, tidak boleh memberikan izin ke rumah-rumah kalian apabila memang suamimu itu tidak suka dengan kedatangan tamu tersebut. Lalu kewajiban suami terhadap istrinya adalah ala wa haqquhunna alaikum antuhasinu ilaihinna. Artinya adalah kewajiban suami itu, haknya istri dari suaminya adalah memberikan pakaian yang bagus terhadap istri-istrinya sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita pun jangan terlalu menuntut, istilahnya mentang-mentang kewajiban memberi pakaian itu adalah suami, lalu kita seenaknya saja meminta terhadap suami, itu pun salah. Kita harus melakukan sesuai dengan kemampuan yang menjadi suami kita. Lalu yang selanjutnya pikiswatuhunna wa tu'amihina, lalu sama juga suami memberikan makanan, nafkah terhadap kita itu disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan kemampuan suami terhadap istrinya. Jadi itu kewajiban daripada suami terhadap istrinya. Lalu selanjutnya waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idak ta'ima wa yaksuha idak tasya wala yadrib awajha wala yuqabiha. Di sini dikatakan Nabi SAW, haknya istri dari suaminya adalah istri diberikan makanan apapun yang dimakan oleh suaminya, maka istrinya pun ikut menikmati. Begitu pula apabila suami berpakaian, maka istri pun harus diberi pakaian. Ini adalah hadis dari Kangjeng Rasul. Dan walayadriba al-wajha, tidak boleh memukul wajah daripada istrinya. Juga wala yukobiha, tidak boleh menjelek-jelekan istri, itu kan tidak boleh. Saur kata Sunda dipoyok di leboknya punya ongko peryogi ka urang, tetapi di kata-katain itu kan tidak nyaman juga bagi kita. Lalu wala yahzuro ila fil mabiti, tidak boleh keluar kecuali ada di rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tazawwajal mar'ata alama qala minal mahri au kathuro laisa fi nafsihi. Artinya apabila seseorang yang menikahi perempuan tidak jadi ukuran sedikit atau banyaknya mas kawin yang diterima oleh istrinya. Jadi itu tidak jadi ukuran. Mau apapun silahkan, sesuai dengan kemampuan seorang suami. Lalu walam yudil haqqu halakil yaumal qiyamah wa huwa zanin. Apabila begini, ada suami tapi dia tidak memberikan mahrunya, tidak berikan mas kawinnya, lalu meninggallah istrinya. Naudzubillah ya Bu. Walam yu'adzin, sebelum suami itu memberikan mas kawin ilaiha terhadap istrinya, hakkoha terhadap haknya daripada istrinya, laki Allahu yaumal qiyamah, maka nanti akan dipertemukan di yaumal qiyamah wahwa rajul tersebut zanin, dianggapnya berzina.
Naudzubillah min dalik. Walaupun seperangkat alat sholat kan mahru itu biasanya selalu syarat dari sebuah ijab qabul pernikahan itu kan harus ada mahru. Ternyata bahayanya apabila tidak mengeluarkan mahru, maka nanti di yaumul qiyamah itu disebutnya apa? Berzina. Naudzubillah min dalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya kesempurnaan daripada iman itu adalah kita bisa berakhlakul karimah dengan akhlak yang baik. Wal tafahum, dan harus lebih banyak kasih sayang terhadap keluarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi. Kata Kangjeng Rasul, yang paling bagus terhadap keluarga adalah saya yang paling bagus. Bu, kalau Kangjeng Rasul ini di luar daripada ini, Kangjeng Rasul itu kalau menyebut istrinya itu dengan bahasa ya Humairah, ibu-ibu sok disebat gitu teku si bapak atau da umi kumanya can disebat ke merah-merah ada orang mah hideung nya punya ya Humairah, aduh istriku yang cantik jelita, aduh piraku orang tanya keur mah hidang disebat si hidang asa te level gitu. Naudzubillah min dalik. Artinya adalah kaulan karimah yang harus kita terima dari suami kita. Tapi suami pun akan begitu, mungkin melihat juga pribadi kita juga harus berakhlakul karimah yang baik sama, Bu. Jadi misalkan kita diperlakukan kurang nyaman oleh suami, ya baca dulu, evaluasi dulu lah, apakah kita memang menyenangkan suami atau tidak. Seperti halnya tadi Pak Pangersa mengatakan bagaimana kita harus baik terhadap suami, itu tergantung daripada kitanya juga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, itu ya terlambang dari kita semua. Kita pun harus memposisikan diri bagaimana kita bergaul berakhlakul karimah terhadap suami, dan tidak boleh meninggikan suara kita melebihi suara suami, itu tidak boleh, Bu. Di antaranya kita pun tidak boleh mengambil sesuatu dari suami tanpa izinnya. Itu diantaranya ada hadis ala tamna'a nafsaha, ya Rasulullah mahakku jauji alam ro'ati. Sahabat itu bertanya terhadap Rasul, ya Rasulullah, apa yang menjadikan haknya suami dari istrinya? Artinya adalah kewajiban istri terhadap suaminya. Satu, ala tamna'an nafsaha walau kanat ala dhuhri kotabin. Tidak boleh menolak apabila bapak pengen sesuatu, walau kanat ala dhuhri kotabin, cenah Bu, walaupun ada dalam mobil di luhur kendaraan, pirakunya punya asa kacida teuing, itu mah 17 tahun ke atas. Tapi seandainya ibu menolak pun, itu malaikat itu melaknat kepada kita, karena memang kita miliknya siapa? Milik suami. Dari hadis yang lain juga menyatakan satu ronde itu pahala ganjarannya sama dengan 72 mematikan Yahudi atau kafir, Bu. Satu ronde itu kamu 4 ronde. Kacida teuing eta mah nyabunya. Ala tamna nafsaha walau kanat ala dhuhri qatabin, hadisnya sahih, Bu. Yang kedua adalah la tahruj ila bi'idnihi fa in kharajat la anatahal malaikatul adab hatta tarji'a. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Kalau kita memaksakan keluar, maka malaikat melaknat kita sehingga kita kembali lagi ke rumah. Atuh umi enak kedah kumaha berarti kedah izin. Kumamun izina bapaknya kan lagi di luar kota, dikumkeun wae silahkan. Pak mohon maaf kalau mama 1 minggu ini ada kegiatan keluar, mohon izinnya. Piraku di sebatan hiji-hiji mah nyabunya. Hiji silaturahmi, kadua ka pasar, katiluna silaturahmi ka supan seueur teuing. Kalau dikumkan, kalau izin yang jadi suami nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita dapat laknat dari malaikat apabila kita kita tidak meminta izin dulu terhadap suami kita. 2,
3, la tasuma ila biidnihi fa in fa'alat kana ajru lahu wal wizru 'alaiha. Ulangi, la tasuma ila biidnihi fa in fa'alat kana ajru lahu wal wizru 'alaiha. Tidak boleh puasa sunat, maksudnya tidak boleh puasa sunat. Apabila kita melaksanakan puasa sunat lalu tidak ada izin seorang suami, maka sunatnya tidak dapat ganjaran, malah dapat apa? Siksaan, karena tidak ada izin dari suami. Bagaimana kalau seandainya suami melarang kita puasa fardu? Oh, itu mah beda lagi. Kita berdosa karena tidak boleh taat kepada makhluk yang menjadikan kita maksiat kepada Allah. Bu, seandainya saja ada makhluk yang bisa disembah, yaitu suami. Atau bagaimana ya begini? Kalau seandainya di sini ada, Bu. Man sobara ala su'il khuluqim ro'atihi. Apabila man sahajalma sobaro anu sobar jalma ala su'il khuluqil imro'atihi, karena awon akhlakna istri na eta jawaj atau ahullahu minal ajri misluma atau Ayyuba alaihi salam ala balaihi. Jadi andai kata, mohon maaf, suami sabar dengan istrinya yang akhlaknya kurang baik, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam, kalau man sabar ala su'il khuluqi imraatihi. Jadi apabila ibunya yang berdosa, ibunya yang banyak maksiat, lalu si suaminya itu sabar, maka suami itu akan mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihi salam. Sebaliknya di sini dikatakan waman jeung sahajalma sobarot anu sobar. Maaf Bu, tadi apabila su'il khuluqi imraati, betul, su'il khuluqi imraatihi, jadi akhlak istrinya yang jelek gitu, akhlak istrinya yang jelek, maka suaminya mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihissalam, begitu. Takut tadi saya salah ngomong. Lalu sebaliknya, waman sobarat ala su'il khuluqi jaujiha, apabila bersabar dengan akhlak suaminya yang kurang baik, atohallahu minal ajri mislu sawabi asiyatam ro'ati fir'auna. Apabila suami sobar, sobarat ala su'il khuluqi jaujiha itu suami. Apabila ibu sobar mendapatkan suami yang kurang baik akhlaknya, selalu bermaksiat, maka Allah akan memberikan ganjaran Siti Asyah. Siti sanes Aisyah, Asyah itu adalah istrinya Fir'aun. Jadi di Islam itu enak ya Bu ya, sobar ada pahalanya. Atau abdi mah da bapak caroge abdi mah bager, ya ibu dapat juga pahala syukurnya. Itu tidak Bu? Jadi kondisi suami kita soleh berarti kita mendapatkan pahala syukur dari kebaikan yang suami kita berikan terhadap kita. Apabila suami kita memang jelek, maka kita akan mendapatkan pahala Siti Asyah. Entong dianggap salaki orang Fir'aun kade. Ada umi cina iya mah Fir'aun bener salaki abdina, bukan, maksudnya adalah bahwa kita mendapatkan pahala Siti Asyah yang kebetulan beliau adalah istrinya Fir'aun. Lalu sebaliknya bapak-bapak juga biasa namakan, biasanya, tapi ini mah insya Allah ibu-ibunya solehat semua, amin. Kebiasaan itu kan istri mah cerewetnya punya. Kita udah 2 kode bapak nama jempling ngocap ke nanawan. Artinya adalah bahwa si bapak tersebut apabila mendapatkan istri yang banyak maksiatnya, maka akan mendapatkan pahala Nabi Ayub alaihi salam. Qala Sayyiduna Habibu Abdullah Hadid ar-rajulu kamilun hunalladhi yusammihu bi huquqihi.
Arojulu ari lalaki al kamilu anu sampurna wa ari itu rojul alladzi eta anu yusamihu sok mumurahan pi hukukihi dina hakna wala yusamihu jeung tara mumurahan pi hukukillahi ta'ala dina hakna Allah ta'ala warajulu nakisun eta warajul jeung ari lalaki nakisun anu kurang wa ari eta rajul alladzi eta anu yakunu bukti eta rasul ala aksi maka sabelikna rajul kamil. Jadi yang dinamakan rajul kamil itu adalah yang selalu melakukan haknya terhadap Allah, yang selalu melakukan kewajibannya terhadap Allah. Itu yang namanya siapa? Laki-laki yang sempurna. Tapi yang tidak melakukan haknya Allah berarti rajul tersebut dikatakan bahwa rajul tersebut adalah awarajulun nakis, rajul yang kurang dalam menyempurnakannya. Lalu itu mungkin bagian daripada wa'lam annahu yambilu ruju ayyusam ra'atahu wa yunfiqu 'alaiha ala qadri wusi'a. Ibu-ibu sekalian, ini tambahan saja, ini sampai sini dulu kalau bahasan uku dulu Jen. Ini Bu, ini tambahan ya, kita ada 10 menit lagi. Duki ka jam sabaraha? Setengah 11 atau jam 11? Oh siap, mangga. Jadi begini Bu, kalau begitu kita tambah dulu ya. Tambah lagi uku dulu jennya. Wa'lam kanya hukeun ku anjeun anhu kana saesna kalau yang bagi narima proryogi lieur rojuli pikeun pirang-pirang lalaki ayusoya kana yen ngawasiatan rojul imro'atahu ka pamajikanna rojul wa ayun piko jeung kudu mere napakah rojul alaiha ka eta pamajikan ala qadri kana saimkana wusi'a anu kajembaranana eta rojul wa ayyastahmila sareng yen kudu ngahampura alaiha ka pamajikan wayatala topa sareng kudu lemah lembut bihaka itu pamajikan wa ayyusalikaha sareng kudu ngajalankeun salaki haka eta pamajikan sabilal khairi kana jalan anu sae wa yu'alima sareng kudu mematahan salaki haka eta pamajikan. Maksudnya begini Bu, jadi wajib kepada seluruh laki-laki harus memberikan wasiat atau nasihat terhadap istrinya. Satu itu, yang kedua harus memberikan nafkah terhadap istrinya sesuai dengan kemampuannya. Apabila rizkinya bertambah, maka rizkinya tersebut harus diberikan pula terhadap istrinya. Lalu wa ayastahmila, apabila istri ada kesalahan, maka akan lebih baik harus si laki-lakinya harus memberikan ampunan terhadap istrinya. Dan juga laki-laki harus lemah lembut terhadap istrinya. Juga harus menjalankan sesuatu kepada kebaikan. Ibu, begini maksudnya. Dan wayu alimaha, maka harus memberikan nasihat secara kepada matah tazu ilahi fiddin, sesuatu yang dibutuhkan oleh istrinya di dalam masalah agama, min ahkami toharoti, dari hukum-hukum toharoh, wal haidi dan haid, wal ibadati dan ibadah. Jadi ada lebih yang tadi saya katakan bahwa ada baiknya suami itu harus memberikan papatah nasihat kepada istrinya dalam masalah toharoh, terutama masalah haid dan pokok-pokok ibadah. Ibu-ibu sekalian, itu mungkin sampai sini dulu. Lalu selanjutnya begini Bu, kita suka mengenal ya Bu ya, suka mengenal ada yang dimayakan hayatun daimah. Hayatun daimah itu adalah umur yang panjang. Umur yang panjang memang ada hakikatnya, umurnya yang panjang, ada yang ilmunya yang dimanfaatkan ya Bu ya. Jadi ilmu itu apa ada gunanya untuk di akhirat? Ada. Kita ibaratkan saja begini Bu, mohon maaf Bu,
Ada perasaan beda nggak kalau ATM penuh dengan ATM tidak ada? Beda nggak perasaan? Oh, beda banget. Tadi kata Pak Kiai juga kelihatan dari mukanya katanya. Begini aja, secara objektif aja. Kalau kita jalan-jalan penuh dengan ATM, kita bebas mau jajan, mau masuk hotel mana, mau transport, mau VIP, eksekutif atau yang gimana juga, karena kita bebas punya apa? Punya uang. Betul tidak? Hanya apakah kita sama menyiapkan kita menuju alam barzah dan alam akhirat? Apakah persiapan itu sama? Enggak. Sama, Bu. Kalau diibaratkan ATM penuh uang, itu ibarat amal soleh. Kalau ya apa-apa dengan uang ya Bu, walaupun tidak semua dengan uang, tapi beda ketenangan jiwa. Nah, balik lagi kita menuju ke alam barzah dan alam akhirat juga sama, seolah-olah ATM-nya itu apa? Amal soleh. Makanya kita mah yang sudah berumur, kita lebih seabad ya Bu ya, wajah kita juga subhanallah gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting inner beauty aja ya Bu ya, dalam kecantikan dalam hati aja yang lebih diutamakan. Tidak peduli kita sudah rontok mah, kulit sudah keriput, nggak jadi masalah. Yang penting bening hati, ikhlas hati, itu aja. Karena takaran untuk kita bisa masuk ke surga itu hanya fadlullah saja, bukan dari amal kita. Yang penting kita melakukan. Nah, itu amal solehnya itu kita bebas kemanapun, ada fasilitas dari Allah. Betul tidak Bu? Fasilitas dari Allah itu dengan apa? Dengan kita mengamalkan ilmu. Betul. Tapi kan kita bukan ustadzah, kita bukan ibu nyai, kita bukan kiai. Ya ibu yang barusan dikatakan sama anak ibu, yang barusan ibu dapatkan, itu namanya ilmu manfaat. Tidak usah canggih-canggih gitu. Ibu memberikan apa? Nasihat dengan Fatihahnya terhadap anak atau terhadap cucu. Kita berikan nasihat itu amal soleh. Yang selagi anak atau cucu kita mengamalkan ilmu dari ibu, maka itu terus pahalanya terus ada. Seperti Imam Syafi'i, beliau itu kan sudah 14 abad ya Bu ya. Beliau lahirnya itu kan kita tahu syarat rukun sholat dan lain sebagainya. Imam Syafi'i itu kan umurnya sampai berapa gitu, tapi kenapa masih dikenang? Karena ilmunya sampai saat ini kita melakukan apa yang disabdakan oleh beliau. Jadi panjang umurnya itu dikarenakan apa Bu? Ilmunya itu terus dipakai oleh kita, manfaat terus Bu. Ya kita pun sama. Ibu belajar Al-Quran, ibu barusan mengetahui, saya juga ikut sama-sama mutolaah apa saja yang harus kita lakukan terhadap suami, lalu ibu kasih ke anak ibu, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Selagi terus dilakukan, maka itu berlipat. Nah, ini ada nasab, itu ada dua Bu. Ada nasab secara keturunan, ada nasab secara guru. Ada nasab secara keturunan, ada nasab secara guru. Nasab keturunan, ibu punya anak sekarang jadi ustad atau lagi masantren. Sama anak itu tidak diijabkan bahwa pahalanya buat ibu, tidak. Tapi karena ibu mempunyai anak yang soleh, maka itu terus bakal berlangsung, pahalanya tetap ke ibu walaupun tidak diminta. Dan itu secara otomatis pahalanya kayak dipotokopi gitu, tidak mengurangi pahala anak ibu, tapi ibu mendapatkan pahala yang anak kita lakukan, begitu. Betul tuh Bu? Makanya kita harus apa? Kan 3 ya, ilmu yang bermanfaat, terus harta yang diinfakkan, terus anak yang mendoakan kita. Sama hanya dengan guru kita. Guru memberikan pelajaran terhadap santrinya atau murid-muridnya. Selagi santri dan murid itu mengamalkan, lalu diamalkan kembali, santri itu jadi kiai lagi misalkan, dia punya lagi apa? Santri. Sebanyak itu terus ada mendapatkan pahala. Itu ngocor Bu, teras. Padahal santrinya tidak mengitikadkan bahwa oh ini pahala buat guru saya. Tidak, tapi itu mah langsung otomatis. Makanya kita harus punya guru. Nah, guru pun kita ada ajrul ilhaq. Itu ajrul ilhaq itu apa? Pahala yang memang nyantel lah, Pak Sunda nama, nyantel.
Jadi walaupun kita umat Kangjeng Rasul yang berabad-abad, tapi kita punya guru. Gurunya punya guru, terus punya guru. Akhirnya di Kangjeng Rasul. Kita walaupun di bawahnya, kita akan terbawa pahala ajrul ihlak karena kita punya guru, sanadnya teh nyambung gitu, Bu. Jadi ada dua berarti ya. Kita harus punya guru. Kita pun harus jadi guru. Betul tidak, Bu? Atau kedah canggih-canggih, abdi mah tiasa ge bab idgham, idhar dari pusdai saya bisa lalu diamalkan kepada anak atau ke adik, ke kakak, itu manfaat. Kedah canggih-canggih ngarebuk gitu santrina, enggak usah. Itu juga udah amal soleh yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita diberikan sesuatu hal yang sudah mati mah pengen kayak kita teh, Bu. Hello, Bu, kabayang mentos maut, hoyong, Gusti abdi mah samenit pe abdi teh bade sedekah. Teu tiasa da tos dilawang, da tos ditutup. Gusti abdi teh hoyong amal soleh. Teu tiasa da tos waktosna maut. Justru saat ini sangat berharga Ibu-ibu sekalian. Makanya Majelis Taklim Pusdai subhanallah solehah sadayana di saat ibu-ibu lagi shopping ya, lagi jalan-jalan, kita masih berzikir di mana? Di masjid yang kita cintai ini. Semoga kita diberi keikhlasan ya, Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus apabila kita misalkan gimana cenah kalau misalkan kita pengen pahala dari guru, ya kalau gurunya memberikan langsung ijab kabul, ya hadarat teh kanggo anu binti anu, itu bisa, Bu. Tapi kalau ini mah kalau tidak ditujukan mah kita tidak mendapatkan pahalanya, kita tidak akan mendapatkan pahalanya. Betul tidak, Bu? Jadi ulangi bahwa yang berharga itu adalah umur yang berharga ini. Kita alhamdulillah diberikan umur yang panjang, Bu. Kita gunakan untuk infak, sedekah, jalankan semuanya. Karena Kangjeng Rasul itu, mohon maaf, ada seseorang yang sekelompoknya itu diberikan hidayah taufik, inginnya teh sedekah saja, tidak ada nilainya, pengennya teh sedekah. Ada kan ibu-ibu suka ya Jumat berkah, itu as-sedekah itu tatma'ul bala. Mungkin kita dihindari dari balai dan musibah itu karena apa? Memang kita senangnya sedekah. Sedekah itu tidak hanya mal saja, sedekah itu bukan hanya apa saja, harta saja, tapi ilmu yang kita berikan. Ibu aya nu peryogi resep ngadamel bolu dipasihkeun, eta ge kan sedekah ilmu. Leres. Anu teh hese mah senyum lah, Bu, 2 cm we. Tiasa bilih teu percanten ka abdi, mangga we ibu bayang-bayang ngeunteung baeud sareng ngeunteung senyum pan geulisna benten. Iya, senyum saja tapi teu kenging senyum nyari rama. Ulangi. Jadi ada kesempatan bagi kita untuk apa? Terus aja. Kenapa? Karena kita teh mau meninggal. Sok daduka. Ya Allah ya Rahman, kita mah alhamdulillah masih diberikan waktu untuk bersilaturahmi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ini kan sesuatu hal yang sangat sulit. Ini sangat mahal. Hada min riyadil jannah. Ia teh adalah taman-taman surga para ibu sadayana. Walaupun dalam kondisi apapun itu, kita ingin apa? Keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus saja. Ibu-ibu sekalian, terus dalam diri kita juga ini ada yang dinamakan otak itu terbagi 4. Ada yang dinamakan alfa. Alfa itu adalah sesuatu planningan, perencanaan. Itu namanya apa? Otak alfa. Otak alfa ya, Bu ya. Kadang-kadang kita lagi merenung, aduh, ieu nya mun gaduh bisnis, hayang bisnis naonnya gitu. Sigana mun gaduh artos abdi hoyong umroh teh ungah tahun, itu teh alfa namanya. Ada yang dinamakan taleta, otak taleta. Otak taleta itu apa? Merealisasikan dari alfa itu. Jadi 1000 wacana akan kalah dengan 1 langkah kita melakukan langkah kebaikan. Abdi mah bade sedekah nak kewe tos beunghar tos jadi konglomerat, ayeuna mah da teu aya gitu. Tapi ibu trek we masihan infak 10.000 pira oge, itu teh taleta. Jadi dari pikiran lalu jadi kenyataan.
taleta itu, otak taleta nampaknya. Makanya kita kalau bahasa Sunda mah apa? Moal ngarih lamun teu ngarah. Moal panen lamun teu melak. Moal ngakeul lamun teu ngakal. Itu taleta mah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak merubah nasibnya sendiri. Ada usaha, ada ikhtiar. Cenah hasil hak prerogatif anu ngaijabah mah angin Allah. Yang penting mah kita mah kerja dulu we. Nah, kebanyakan orang kadang-kadang melihat orang itu sukses tapi tidak melihat proses beliau jadi sukses itu kayak apa. Betul tidak Bu? Kadang-kadang manaon resep ningali suksesna tapi melihat hasil proses kesuksesan itu kita kadang-kadang tidak mau melakukannya. Terus Bu, osok itu tara kadang seperti itu. Tapi apabila terus mikreuh kotoran pasoro bahron saket celak laun-laun jantan sasagara lamun kayeng tangtu parang sakedik laun-laun jadi bukit. Enggak apa-apa, sok asal istiqomah. Al istiqomah itu khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Kelebihan yang diberikan kepada para aulia terhadap para wali. Jadi ibu diberikan istiqomah, ibu biasa pada maghrib sholat muakad, goyer muakad, ditambah dengan sholat tobat, sholat lijal biridki, sholat hajat. Itu kebaikan yang tidak ada nilainya. Karena hidayah taufik itu tidak semua orang diberikan oleh Allah. Jadi kalau ibu semangat untuk pengajian, is the best pokoknya mah. Karena tidak semua orang. Dan kalau kita mau cari alasan 1001 alasan, apalagi kita udah sepuh seperti ini, seueur Bu. Ngadak-ngadak rek pengajian teh bobokong nyeri. Leres teh Bu, upami bade sujud we kana ieu mah abdi, tina sujud we kana natih deui, eta teh upami teu dipeperket mah da hese bade hudangna. Tuur teh leres teh Bu sami jeung abdi. Artinya adalah mujahadatun nafsi itu harus kita lakukan. Merangan hawa nafsunya lira, tidak akan beda Bu efek daripada hati kita itu ya tadi taleta itu kita harus memaksakan diri. Yang kedua ada namanya delta. Ketiga tuh delta, alfa, taleta, delta. Delta itu menjelang mau tidur. Maaf Bu, delta itu adalah sedang tidur, punten. Delta itu sedang tidur. Sebelum tidur yang keempat namanya peta. Peta itu apa? Ngalamun heula mun rek bobo geuning. Naon atunya? Ngaherangnya Bu. Ngaherang cenah ari Sunda nama. Lalu peta itu ada dua, sebelum dan sesudah. Nah, sebelum dan sesudah itu namanya peta. Kadang-kadang upami memeh bobo, mata ibu pami ngalamun, pami ngaherang teh, entong ngaherang kana kaawonan, ada itu loba hutang gitu, teu kengeng Bu. Yakin bakal kabayar gitu. Teu kengeng mengeluh we pagawean teh nya Bu, taya tungtungna. Kadang-kadang kita teh sok cari perhatian terhadap suami padahal aya artos kene. Kadang-kadang bapak ieu cenah mamah teh geus saeb artos padahal aya kene 2 juta mah nya Bu. Ulangi. Peta itu adalah lamunan sebelum tidur gitulah. Iya, peta juga sama lamunan setelah bangun. Pan geuning ibu upami can adan mah subuh kadang-kadang da alim tahajud ngaherang we ibu teh. Nah, pergunakan akal peta tersebut sebelum dan sesudah tidur, tolong diberikan kepada energi yang lebih positif. Ngalamun teh nu positif teu kengeng ngalamun awon gitu. Sangkutannya adalah innallaha bidonil abdi. Allah mah selalu bersama dengan sangka-sangkanya makhluk. Upami ibu nyangkana pesimis, hasina pesimis. Upami ibu ngarasula, hasina ge ngarasula we kitu. Betul tidak? Makanya kita harus optimis. Jadi, ulangi,
peta itu sebelum tidur, makanya setelah tidur usahakan kita apa? Sholat, tahajud, hajat. Itu tidak Bu? Sebelumnya kita juga witir dulu atau bada isya dulu. Itu agar ada energi positif di dalam diri kita untuk ngalamun positif lah gitu. Betul tidak? Ada seseorang yang begini katanya. Ini kita dapat dari seorang motivator. Saya mah kalau tahajud teh suka ada HP dan suka ada buku dengan pulpen. Kadang-kadang 2 rakaat tahajud aya ide Bu, langsung diserap harita keneh idena naon gitu. Kan kalau orang-orang besar seperti ketua yayasan atau pemikir atau apalah, biasanya kan banyak idenya ya Bu ya. Nah biasanya Allah memberikan sirun rohaniun, Allah itu memberikan ide, memberikan kebaikan terhadap kita pada saat kita telah melakukan ibadah sunnah. Paham Bu? Misalkan ibu ada ide gaduh budak bangor aya ide, oh ieu mah kudu dianukeun, serat ke ibu teh. Ieu gaduh santri teh ada bangor ya kumaha ieu, oh kedah anu ieu, serat ke ibu teh. Enggak mengganggu kehusuan, tidak, daripada engke lupa gitu. Betul Bu? Dan bagi ibu-ibu yang ibu kira-kira banyak agenda, banyak kebutuhan atau tidak? Banyak uangnya, banyak agendanya. Agenda kurang uang biasanya begitu. Ini sebaiknya biar ibu tidak ribet, tidak capek, biasakan ibu punya buku. Masalah saya adalah 1, kurang duit, 2, budak bangor, 3 si bapak beger deui misalnya teh. Udah? Oh ya siap. Oh siap. Oh door prize ya. Ya alhamdulillah waktunya ya Bu. Saya juga masih sono ke ibu-ibu teh. Tadi udah ya, jadi apa? Alfa, 1 alfa, 2 taleta, 3 delta, 4 peta. Peta itu sebelum dan sesudah bangun. Kalau delta mah murni tidur ya, murni tidur. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan, telah saya uraikan ada guna dan manfaatnya. Dan ibu pun harus mendoakan saya ya Bu ya. Mudah-mudahan saya pun sehat selalu ada limpahan rahmat dan maghfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.